Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA Alexander Čeferin bimbang terkait sanksi yang diberikan kepada Rusia. Čeferin menganggap hukuman untuk Rusia itu sudah benar, tapi dia merasa kasihan dengan pemain dan klub asal Rusia yang terkena dampak. Čeferin berdalih jika UEFA memberi sanksi pada Rusia karena krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini. Bagaimana lanjutan dari hukuman yang diberikan UEFA pada Rusia? Apakah akan dicabut atau tidak? Di sisi lain, akhirnya FIFA buka mulut soal konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya lengkapnya. Čeferin mengatakan keputusan UEFA terkait sanksi kepada Rusia merupakan hal yang tepat. Pria asal Slovenia itu membantah keputusan UEFA diambil berdasarkan pengaruh politik. Sanksi untuk Rusia tetap diperlukan. Bagi kami, tragedi di Ukraina ibarat sebuah pukulan telak. Para politikus tidak memengaruhi kami meski politik adalah bagian dari kehidupan. Kami justru yang mempengaruhi mereka untuk memberi investasi lebih banyak kepada infrastruktur sepak bola, ujar Čeferin dikutip dari Corriere della Sera. Ini bukan keputusan politik, tapi ini soal krisis kemanusiaan. Kami sudah menjatuhkan sanksi olahraga dan memberikan lebih dari 1 juta euro untuk anak-anak dan pengungsi di Ukraina. Akibat dari perang antara Rusia dengan Ukraina, ujar Čeferin. Meski menganggap Rusia pantas diberi hukuman, Čeferin mengaku tidak tega melihat nasib dari para pemain dari Rusia yang terkena dampak dari sanksi yang diberikan oleh UEFA dan juga FIFA. Hati saya menangis saat memberi hukuman kepada para pemain. Ini bukan perang mereka, bukan mereka yang mengambil keputusan atau menginginkan perang ini. Tapi kami harus menunjukkan persatuan demi perdamaian dunia, ucap Čeferin. UEFA dan juga FIFA telah melarang klub asal Rusia dan timnas Rusia untuk berpartisipasi di semua kompetisi internasional per 28 Februari 2022 lalu. Terkait hal tersebut yang harus memaksa Rusia mengubur impian mereka dalam-dalam untuk bisa tampil di Piala Dunia 2022 mendatang. Karena dilarang bertanding di babak playoff Piala Dunia 2022 melawan Polandia. Rusia juga kehilangan tempat untuk menyelenggarakan final Liga Champions 2022 yang semula dijadwalkan digelar di Zenit Saint Petersburg. UEFA kemudian memindahkan final Liga Champions 2022 ke Stade de France di Paris, Prancis. Di level klub ada Spartak Moskow yang juga resmi dicoret dari babak 16 besar Liga Eropa. Padahal mereka seharusnya menghadapi RB Leipzig. Hal itu otomatis mempermulus jalan dari RB Leipzig untuk dapat lolos ke babak perempat final Liga Eropa musim ini. Konflik Rusia-Ukraina membuat invasi Israel ke Palestina juga menjadi bahan pembicaraan di dalam dunia sepak bola yang menyeret nama FIFA sebagai induk organisasi sepak bola paling populer di dunia itu. Serangan Rusia ke Ukraina membuat beragam badan olahraga internasional turun tangan dengan memberi sanksi kepada Rusia. FIFA pun ikut memberi hukuman tegas berupa pelarangan bagi timnas dan klub asal Rusia berpartisipasi di semua kompetisi dunia. Rusia batal menjadi tuan rumah final Liga Champions. Timnas Rusia juga dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2022. Langkah FIFA dapat banyak apresiasi sekaligus memantik pertanyaan mengenai situasi konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih lama. FIFA dan organisasi-organisasi olahraga internasional lain tidak melakukan penindakan apapun kepada Israel yang telah menggempur Palestina secara habis-habisan. Dalam invasinya, Israel disebut menargetkan stadion di Palestina, membatasi perjalanan atlet, pembatalan acara olahraga, dan penangkapan bahkan pembunuhan pesepak bola asal Palestina. Akan tetapi FIFA berdalih, sekalipun punya komite monitoring sekelas FIFA untuk Israel dan Palestina, namun tetap tidak ada hukuman yang dikeluarkan FIFA pada Israel. Dalam rilis yang dikeluarkan pada 27 Oktober 2017 silam, FIFA menyatakan konflik antara Israel dan Palestina tidak berkaitan dengan sepak bola. Dewan FIFA mengakui bahwa situasi saat ini, untuk alasan yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, ditandai dengan kompleksitas dan kepekaan yang luar biasa oleh keadaan, de facto tertentu yang tidak dapat diabaikan atau diubah secara sepihak oleh organisasi non-pemerintah seperti FIFA. Demikian pernyataan FIFA saat itu.
Pernyataan selanjutnya, FIFA juga menegaskan pihaknya harus tetap netral atas yang berkaitan dengan masalah politik. Mengingat bahwa status akhir wilayah tepi barat adalah perhatian otoritas hukum publik internasional yang kompeten, Dewan FIFA setuju bahwa FIFA, sejalan dengan prinsip umum yang ditetapkan dalam aturan dasarnya itu, harus tetap netral berkaitan dengan masalah politik. Tulis FIFA. Solidaritas FIFA kepada Ukraina menimbulkan anggapan standar ganda dari organisasi pimpinan Gianni Infantino tersebut. Saat ini ramai dukungan kepada Ukraina, baik melalui unggahan di media sosial maupun aksi saat di lapangan pertandingan secara terbuka dan terang-terangan. Meski demikian, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku sepak bola yang bersimpati untuk Ukraina. Hal tersebut berbeda dengan perlakuan kepada pemain hingga klub yang menampilkan atribut Palestina di lapangan hijau. Ini semakin terlihat jika memang FIFA sudah tak lagi netral dan lebih memihak di salah satu pihak saja dan dapat dikatakan jika FIFA sudah terkontaminasi dengan politik. Bagaimana pendapat Football Lovers?